Putri Rubah, kenapa kamu mengikuti bocah ini? Kenapa dia begitu peduli padamu? Raja Kera bertanya pada Bai Qian. Bai Qian mengerutkan kening, Raja Kera, apa hubunganku dengannya? Apakah itu bukan urusanmu? Menjauhlah dariku. Hubungan kita adalah apapun yang kita cintai. Raja Kera tampak marah dan mengertakkan gigi dan berkata, dasar jalang busuk, kamu tidur dengan semua orang, bahkan biksu kelas 1 di alam kesengsaraan. Setelah selesai berbicara, Raja Kera menatap Chen Ping dengan galak dan berkata, kamu bajingan, segera menjauh dariku. Berhenti mengganggu Putri Rubah. Dia adalah wanitaku. Monyet sialan, apa yang kamu bicarakan? Siapa wanitamu? Apakah kamu ingin wajah? Bai Qian tidak pernah menyangka Raja Kera akan mengatakan ini. Kamu adalah wanitaku. Begitu aku mengidentifikasimu, tidak ada yang boleh menyentuhmu. Aku akan membunuh bocah ini sekarang. Aku akan lihat siapa lagi yang bisa kamu temukan. Raja Kera berkata, aura di tubuhnya meledak, dan dia hendak menamparkan Chen Ping dengan telapak tangannya. Wajah Bai Qian penuh amarah, dan semburan aura keluar dari tubuhnya, tapi dia lemah sekarang, dan auranya pasti tidak sekuat Raja Kera. Chen Pingping mengerutkan kening ketika menghadapi aura kemarahan tingkat ke-7 Raja Kera dari alam kesengsaraan, dan mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya. Potongan sisik emas menutupi tubuh Chen Ping. Raja Kera sedikit terkejut, tapi masih mengertakkan gigi dan menuju ke arah Chen Ping. Monyet bau, apa kau tidak bisa melihatku? Tepat ketika Raja Kera hendak menyerang Chen Ping, dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan manis, dan aliran api keluar dari mulut Wu Feng. Ketika Raja Kera mendengar suara ini, dia terkejut, tubuhnya mundur dengan cepat, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Ketika dia melihat api Phoenix dengan jelas, wajahnya menjadi pucat. Api Phoenix, kata Raja Kera dengan tubuh gemetar. Sialan, jika kamu berani menyerang tuanku, lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati. Fire Phoenix melangkah maju dan menamparkan kepala Raja Kera. Raja Kera ditampar oleh burung Phoenix api, tetapi dia tidak berani melawan dan sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menghindar. Chen Ping sedikit tercengang saat melihat pemandangan ini. Kalian pasti tahu kalau Monkey King merupakan biksu tingkat ke-7 di alam kesengsaraan, sedangkan Phoenix api hanya ada di alam fusion, perbedaannya sangat besar. Namun, jika Raja Kera menggerakkan jarinya, burung Phoenix api akan hancur. Namun saat Wu Feng bergerak, Raja Kera hanya bisa mengelak dan tidak berani melawan. Ketika Bai Qian melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa. Melihat ekspresi bingung Chen Ping, dia menjelaskan, monyet bau ini sering diintimidasi oleh Wu Feng di masa lalu. Ketika dia tidak menjadi Raja Kera, Wu Feng baru saja menungganginya sepanjang hari. Pada saat itu, Wu Feng masih merupakan makhluk yang kami para orc hormati. Justru karena Wu Feng menunggangi monyet bau itu sepanjang hari dan mengajarinya banyak keterampilan, maka perlahan-lahan dia berubah menjadi monyet wilayahnya sendiri. Jangan lihat sekarang Fire Phoenix telah terlempar ke dunia sekuler dan telah kehilangan banyak kekuatan alamnya, tapi monyet bau itu tidak berani melawan. Ini mungkin ketakutan yang terukir di tulangnya. Petik 2. Mendengar hal tersebut, Chen Ping merasa tercengang, ternyata Wu Feng mengikuti Raja Kera dan memiliki masa lalu yang seperti itu. Tanda tanya petik 2. Ketika kamu bertemu tuanku di masa depan, jujurlah. Apakah menurutmu menjadi Raja Kera akan membuatmu hebat? Sepertinya dia melakukan hal yang benar dengan meninggalkan api Phoenix di medan perang para dewa dan iblis. Bidi, jangan berkelahi, jangan berkelahi. Aku salah, tidak apa-apa. Raja Kera menutupi kepalanya dan memohon belas kasihan. Wu Feng memarahi Raja Kera. Jujur, pasti jujur. Raja Kera mengangguk berulang kali. Monyet, apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat bahwa ini adalah putra naga, pemimpin suku binatang? Kamu masih berani menyerangnya. Menurutku kamu lelah hidup. Bai Qian berkata dengan dingin. Raja Kera kemudian memandang Chen Ping dengan hati-hati dan merasakan aura naga di tubuh Chen Ping, serta burung Phoenix api yang mengikuti Chen Ping memanggil satu demi satu. Raja Kera tahu bahwa dia benar-benar telah menyinggung orang yang salah. Maaf, anggap saja aku belum ke sini, aku akan segera pergi. Raja Kera sangat ketakutan hingga dia segera menghilang. Chen Ping membawa Bai Qian dan Wu Feng lalu segera pergi. Kemudian dia menemukan sebuah gua terpencil.
Tidak ada suasana khusus di sekitar sini. Chen Ping mengatur formasi di sekitarnya sehingga jika seseorang datang, dia masih bisa melawan untuk sementara waktu. Setelah melakukan semuanya, Chen Ping mengeluarkan biji peri dari cincin penyimpanan. Aku punya milikku peri di sini. Kamu bisa menggunakan milikku peri untuk memulihkan keterampilanmu. Chen Ping berkata pada Bai Qian. Meskipun tambang peri pulih dengan cepat, itu tidak membuatku pulih secepat saat bersamamu. Bai Qian memandang Chen Ping dan berkata. Chen Ping tahu apa yang sedang terjadi begitu dia mendengarnya, jadi dia berkata kepada Huo Feng, pergi dan jaga di luar. Jika ada perubahan, segera beritahu saya. Saya tahu guru. Huo Feng mengangguk, lalu memandang Bai Qian dan berkata, Putri Rubah, harap santai saja sebentar. Kamu bukan satu-satunya wanita yang memiliki rumahku. Pulih. Dengan penyatuan dua garis keturunan dan penyerapan biji peri, keterampilan Bai Qian pulih dengan cepat. Bai Qian tercengang, mungkinkah kamu juga? Tentu saja, aku sudah menjadi masternya sejak lama. Huo Feng berkata dengan bangga, oke, pergi dan jaga. Chen Ping meminta Huo Feng segera keluar. Setelah Huo Feng pergi, Bai Qian memandang Chen Ping dan berkata, berapa banyak wanita yang kamu miliki? Sepertinya ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Kita berdua baru saja membuat kesepakatan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia benar-benar melangkah maju dan membantu Bai Qian menanggalkan pakaian dan melepas ikat pinggangnya. Gerakan Chen Ping sangat lembut, yang sangat membantu Bai Qian. Ini pertama kalinya Chen Ping mengambil inisiatif. Segera, kedua orang itu terjerat dalam tambang peri. Chen Ping juga memanfaatkan kesempatan ini untuk terus menyerap energi di tambang peri. Chen Ping dan Bai Qian sama-sama tenggelam di dalamnya dan lupa waktu. Burung Phoenix api di luar gua sedikit bosan. Tuan, memang benar, sepertinya aku sudah lama tidak bersamamu, begitu parsial. Huo Feng tampak sedikit tidak senang. Tapi saat ini, Huo Feng tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke kejauhan. Seseorang datang. Huo Feng memperhatikan seseorang datang, dan saat ini Chen Ping dan Bai Qian sangat gembira. Phoenix api hanya bisa melompat dan menuju pegunungan di sisi lain. Dia ingin menarik orang ke tempat lain dan tidak menemukan Chen Ping dan Bai Qian. Jika keduanya diganggu sekarang, Bai Qian tidak akan bisa pulih, yang akan menyebabkan trauma fisik yang hebat. Burung Phoenix api sengaja digantung di udara, dan sambil menangis, bulu api terentang dari kedua sisi burung Phoenix api. Ternyata itu adalah burung Phoenix api. Aku tidak menyangka akan ada binatang seperti itu di medan perang para dewa dan iblis ini. Sebuah suara bercanda datang dari kehampaan, dan kemudian kehampaan itu berputar, dan sesosok tubuh perlahan muncul. Tanda seru. Huo Feng melirik sosok di depannya, sedikit mengernyit dan berkata, siapa kamu? Namaku Qi Pei Jia. Aku ingin tahu apakah Nona pernah mendengar namaku. Qi Pei Jia tersenyum tipis dan berkata. Huo Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengenal Qi Pei Jia, tapi dia bisa merasakan aura menakutkan di tubuh Qi Pei Jia. Dengan kekuatan Huo Feng saat ini, mustahil dia menjadi lawan Qi Pei Jia. Namamu aneh sekali, aku belum pernah mendengarnya. Huo Feng berpura-pura tidak bersalah dan berkata, hahaha, tidak masalah jika kamu belum pernah mendengarnya, pernahkah kamu mendengarnya sekarang? Qi Pei Jia tertawa, melihatmu sebagai binatang dewa, kenapa kekuatanmu begitu rendah? Apakah kamu selalu terjebak di medan perang antara dewa dan iblis? Tidak, aku juga telah memasuki medan perang para dewa dan iblis ini belum lama ini. Kulihat kamu juga memiliki sulaman binatang buas di jubah hitammu. Apakah kamu juga seorang orc? Huo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Qi Pei Jia menggelengkan kepalanya, saya bukan orc, saya iblis, tapi saya tidak memusuhi Anda para orc. Kamu hanya berada di alam penggabungan sekarang. Akan sangat berbahaya memasuki medan perang para dewa dan iblis sendirian. Jika kamu bersedia menerimaku sebagai tuanmu dan menjadi hewan peliharaanku, aku bisa membuatmu tetap aman di medan perang para dewa ini dan iblis. Qi Pei Jia sebenarnya ingin menahan apinya. Phoenix sebagai hewan peliharaan.